Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Ulansari. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang naratif teks. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi naratif teks, alangkah baiknya jika kita mengenal 13 jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Yang pertama ada descriptive text. Tujuannya sendiri yaitu menjelaskan kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, atau benda secara detail. Kemudian ada recount text. Tujuannya sendiri menceritakan kepada pembaca mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, jadi kita akan menceritakan tentang kegiatan kita yang ada di masa lalu. Kemudian disusul naratif text, yaitu teks yang akan kita bahas kali ini. Tujuan dari naratif teks sendiri yaitu untuk menghibur pembaca dan untuk menceritakan cerita atau kisah. Jadi naratif teks ini sendiri biasanya ada di dalam novel dan genrenya sendiri non-fiksi. Kemudian ada report text. Tujuan dari report text sendiri yaitu untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu hal apa adanya sebagai hasil dari penelitian. Kemudian ada news item text, yaitu tujuannya memberi informasi kepada pembaca mengenai suatu peristiwa. Kemudian explanation text. Tujuannya sendiri menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya fenomena alam. Kemudian ada analytical exposition text, yang tujuannya yaitu untuk memberitahu pembaca peristiwa atau kasus penting. Kemudian ada hortatory exposition text, yaitu tujuannya untuk membujuk pembaca bagaimana sesuatu dapat diselesaikan. Kemudian ada procedure text, yaitu tujuannya membantu pembaca untuk membuat sesuatu. Nah, biasanya prosedur teks itu banyak kita temukan dalam step-step untuk membuat sesuatu. Seperti biasanya banyak ditemukan di dalam resep-resep makanan, atau ketika kita ingin membuat suatu barang, biasanya prosedur teks digunakan di situ. Kemudian ada discussion text, yaitu tujuannya menyampaikan informasi dan opini terhadap isu yang terjadi. Kemudian ada review text, yaitu memberikan kritik atau evaluasi mengenai sesuatu untuk disampaikan ke pembaca. Kemudian ada anecdote text, yaitu tujuannya menceritakan kepada pembaca kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak biasanya terjadi. Terakhir ada spoof text. Tujuannya sendiri yaitu menghibur pembaca dengan cerita lucu yang memiliki akhir yang tidak terduga. Nah, setelah mendengar penjelasan dari 13 jenis teks tadi, mari kita masuk ke naratif teks, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pengertian dari naratif teks itu sendiri adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya naratif teks itu ditemukan pada dongeng-dongeng dan novel-novel, sebagian pada karya non-fiktif. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis naratif teks. Naratif teks biasanya bisa berbentuk imajiner ataupun faktual. Contoh-contoh dari genre naratif teks sendiri adalah biasanya fairy tale, dan mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, slice of life, personal experience, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri naratif teks biasanya menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Kemudian menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Kemudian menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Kemudian menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Lanjut, kita masuk ke dalam struktur naratif teks.
Nah, di dalam naratif teks sendiri ada 4 strukturnya, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. So, orientation yaitu merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian atau who, kemudian serta latar waktu when, dan tempat yang melatar belakangi kejadian where. Orientation ini terletak di paragraf pertama naratif teks. Jadi jangan lupa dengan who, when, dan where dalam orientation pada naratif teks. Kemudian ada complication. Nah, struktur selanjutnya itu complication terletak setelah orientation selesai. Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah. Awal masalah ini juga mengawali rentetan plot atau alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks cerita. Umumnya, complication berisi interaksi antar pelaku peristiwa. Interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atas pertentangan. Nah, ada 3 jenis konflik yang namanya natural konflik, adalah permasalahan antar pelaku dan alam. Kemudian social konflik adalah permasalahan antar pelaku. Kemudian yang terakhir ada psychological konflik, adalah permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri. Kemudian ada resolution. Resolution adalah paragraf yang menjadi akhir dari cerita. Dalam bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau biasanya happy ending, atau berakhir tragis atau menyedihkan, yaitu sad ending. Yang terakhir, reorientation. Reorientation merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral ceritanya, value of the story. Oke guys, so itu dia materi tentang naratif teks. Saya harap Anda mengerti dengan pembahasan materi naratif teks yang saya jelaskan tadi. Oke, mengingat karena kita masih di masa pandemi COVID-19, saya berharap untuk Anda semua menjaga kesehatan, keep healthy, don't forget to wash your hand, rest well, kemudian juga makan makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan imun kita semua. Dan saya berharap kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi, belajar bersama-sama lagi di kesempatan yang akan datang, pastinya dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Saya juga mengharapkan kamu semua juga bisa lebih giat belajar, dan jangan patah semangat. Thank you for watching. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.